Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara diskusi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, kami dari Angkatan 8, Kelompok 3, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025. Dan saya sendiri selaku moderator bernama Maharani Dwita Mulyana akan memandu acara diskusi kali ini. eh, untuk teman-teman semua. Sebelumnya, saya akan menyapa dari teman-teman semua. Silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, baik. Yang pertama, silahkan perkenalan untuk Mas Fahmi. Terima kasih. Nama saya Faikul Fahmi dari Angkatan 8, Kelompok 3, NDH 13. Ya, baik. Terima kasih Mas Fahmi. Selanjutnya, Teh Gina. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gina Febriliana dari kelompok 8 NDH 17. Baik, terima kasih Teh Gina. Silahkan ke Teh Siti. Terima kasih Teh, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Murianti Fatimah, Angkatan 8, Kelompok 3, NDH 37. Baik, terima kasih Teh Siti. Dan terakhir ada Ajet. Silahkan. Terima kasih Teh. Perkenalkan nama saya Ajet Firmansyah dari gelombang 3 angkatan 8 NDH 3 kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih semuanya atas perkenalan dirinya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita kesempatan akan digunakan untuk berdiskusi ya, mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa smart governance itu sebuah konsep tata kelola pemerintahan yang dimanfaatkan melalui teknologi informasi komunikasi untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien. Nah, teman-teman, smart governance ini juga tidak hanya berbicara tentang digitalisasi, yaitu yang mau gerak utama yang memastikan bahwa informasi transformasi menuju smart governance itu benar-benar berjalan efektif. Untuk memulai berdiskusi pada kali ini, nanti teman-teman diminta buat memaparkan bagaimana penyelenggaraan pelayanannya ya di bagian sistem pemerintahan melalui OPD-OPD masing-masing. Sebelumnya saya akan menge-share kepada teman-teman semua bagaimana sih di OPD saya, yaitu di RSUD Majalengka, dalam melaksanakan smart governance ini. Uh, Teman ketahui bahwa di RSUD Majalengka menggunakan aplikasi Jcare, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengetahui data-data pasien dan juga menjadi alat komunikasi antar ruangan untuk untuk meminta permintaan darah, kemudian juga pemeriksaan laboratorium. Nah, biasanya dari situ. Selain itu juga untuk Zikir sendiri itu memiliki hambatan ya teman-teman. Hambatannya itu seringkali adanya maintenance yang suka tiba-tiba gitu teman-teman. Jadi menghentikan uh, uh, alur untuk pemeriksaan. Sementara kan untuk pemeriksaan pasien, kemudian kebutuhan pasien juga akan harus terpenuhi secepatnya ya. Kalau misalkan dari zikirnya ada kendala tersebut, itu biasanya tidak ada kegiatan sama sekali, jadi dihentikan. Terus data-data juga kalau misalkan kita paksa untuk memakai, biasanya langsung hilang. Nah, itu kelemahan digitalisasi menggunakan zikir. Selain itu juga dari SDM-nya sendiri, itu tidak jarang, jadi eh, teman-teman karyawan yang di RSUD itu cuma sedikit yang mengetahui bagaimana penggunaan keseluruhan tentang zikir tersebut. Jadi perlunya ada peningkatan kompetensi untuk zikir tersebut di wilayah RSUD Majalengka. Nah, saya sendiri pengen tahu nih teman-teman, bagaimana di OPD masing-masing, apakah ada hambatan atau ada penemuan apa? Kita kumpas tuntas ya semuanya. Silahkan kepada Mas Fahmi dulu. Baik, terima kasih Teh.
Untuk saya sendiri yaitu Faikul Fahmi, saya bekerja di instansi Inspektorat Kabupaten Majalengka. Untuk smart government ya, kalau di Inspektorat itu ada namanya layanan pengaduan, tapi masih berbasis Google Form, disediakan di media sosial Instagram. Tuh. Tapi Google Form ini mungkin bisa menjadi solusi sementara sih, yang cukup efektif karena mudah diakses, sederhana, dan dapat digunakan oleh siapapun tanpa memerlukan sistem khusus. Namun demikian, Google Form sendiri memiliki keterbatasan, yaitu belum terintegrasi secara langsung dengan sistem informasi pengawasan daerah atau SPPE. Terus nggak ada fitur pelacakan atau status laporan secara otomatis bagi pelapor. Jadi pelapor cuman ngirim data terus ya udah gitu aja, nggak ada ini statusnya sampai mana, ini keterangannya udah selesai atau belum, nggak ada gitu. Dan tidak ada dashboard monitoring komprehensif untuk pimpinan dalam memantau tindak lanjut pengaduan. Jadi pimpinan nggak tahu nih ini pengaduan ada berapa, yang udah ditindaklanjuti berapa, yang udah selesai berapa itu. Karena pengaduan kan pasti nggak cuma 1-2 aja sih, dan kalau keslip satu pun juga kita nggak tahu gitu. Terus untuk solusinya paling ya mengembangkan ini website resmi pengaduan masyarakat, membangun portal pengaduan resmi yang terintegrasi dengan website pemerintah Kabupaten Majalengka dan sistem SPPE. Website ini dapat memuat tampilan yang ramah pengguna, jadi pengguna juga misal masuk tampilannya enak tuh, nggak cuman kayak Google Form kayak teks biasa. Terus menggunakan ini sih, menampilkan kode pelacak, jadi status kita udah sampai mana nih, udah ditangani belum, udah diterima belum, atau mungkin belum sama sekali disentuh, jadi bisa tahu gitu. Dan fitur keamanan data dan verifikasi identitas, takutnya kita pas melapor data kita bocor, malah kita yang di teror sama orang yang kita laporin gitu. Begitu teh. Mana ada yang mau tanyakan? Atau mungkin udah cukup? Ya baik, Mas Fahmi. Berarti untuk saat ini pengaduannya dari Gform aja ya? Iya, sama Gform. Kalau yang manual pakai surat paling teh, atau mungkin datang langsung ke kantor Oh inspektorat gitu. gitu. Iya. Oh, oke. Langsung juga diterima ya? Iya. Iya, betul. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Dari yang lain, Sama apakah teh. ada yang ditanyakan? Atau mungkin mau ngasih solusi? Kasih masukan Oke, boleh. baik. Dari sana. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Fahmi. Terima kasih teh. Baik, kita lanjut ke Teh Gina ya. Bagaimana Teh Gina di sana? Ya baik, terima kasih Teh. Saya Gina ya. Asal OPD-nya dari RSUD Talaga sebagai asisten apoteker terampil. Jadi di RSUD Talaga itu udah pakai aplikasi SIMRS, namanya SIMGOS ya. Jadi dokter tuh bisa ngeresepin online, bisa ngeresepin nama-nama obat, aturan pakainya gimana, terus jumlah obatnya berapa, atau enggak dosis buat diresep di obat racikan berapanya gitu bisa. Cuman kekurangannya di aplikasi itu buat di layanan farmasi ya, itu tuh kita nggak nemu data keluhan pasien atau diagnosa si pasien tersebut. Jadi cuman ada nama-nama obat, atau enggak kalau misalkan pasiennya udah pernah berobat cuman ada riwayat penggunaan sebelumnya aja. Tapi buat di keluhan atau enggak diagnosa itu kita tuh belum punya akses buat tahu masalah itu gitu. Oh, palingan dari gara-gara itu ya. Jadi kita tuh punya masalah, misalnya ada resiko kesalahan obat ya. Karena kita nggak tahu nih si obat itu tuh ada efek samping nggak buat penyakit lain yang pasien punya gitu. Atau enggak kita kesulitan dalam memberikan edukasi karena kita nggak tahu sih latar belakang pasien itu penyakitnya apa. Jadi kita nggak tahu cara penggunaan obat yang benar buat penyakitnya ini kalau kita nggak nanya ke pasiennya langsung gitu. Itu sih Teh, paling. Oke, baik Teh Gina, terima kasih ya. Berarti buat di SIMGOT-nya sendiri itu data yang dimasukkannya tuh sangat sedikit ya Teh ya? Belum belum semua ada gitu ya Teh ya, setiap Iya, pasiennya.
Sebenarnya kalau buat bagian lain ada kayak cuman bagian farmasi itu Gitu. harus Oke, gitu. siap. Ya, terima kasih Teh. Terus kalau mau tanya Teh, kalau misalkan kan itu diresepinnya dari situ ya Teh ya. Mm-mm. Bisa diresepin dari dokter dari situ kan ya Teh. Itu kalau misalkan apa namanya? Buat penebusan obat yang keluar itu gimana Teh sistemnya? Paling buat obat yang nggak ada kita kasih resep manual sih teh. Dari Oh, dokternya udah resep. ngasih langsung resep manual. Kalau misalkan Oh, buat obat yang nggak ada di situ gitu. oke, ya. Terima kasih ya Teh Gina Ya, teh, dari sama-sama. RSUD Talaga ya Teh. Ya, ada sudah. Iya, terima kasih. Dari teman-teman semua ada yang ditanyakan? Jadi cukup. Oke, siap. Lanjut ya kita mengetahui gimana dari sisi Teh. Baik, terima kasih Teh. Saya Siti, jabatan pelawat terampil dari RSUD Talaga. Di sini isu yang saya angkat yaitu berkaitan dengan belum optimalnya implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit ya sama kayak Tegina, yaitu Simbos. Secara umum, RSUD Talaga sudah menerapkan Simbos sebagai sistem utama dalam pengelolaan data pasien dan pelayanan rumah sakit. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terintegrasi di semua unit layanan. Sebagian besar pendokumentasian ini masih manual ya Teh. Misalnya pada bagian asuhan keperawatan tuh CPPT itu masih ditulis manual ya. Jadi belum semuanya terintegrasi di SIM RS. Kemudian untuk timbang terima dari unit lain ke rawat inap masih menggunakan manual. Kemudian hasil ronsen belum terlampir di IRM ya, sama kalau misalkan diet pasien belum terinput di IRM masih menggunakan yang manual. Akibatnya data pelayanan belum terintegrasi secara menyeluruh sehingga proses pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja menjadi kurang akurat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari sisi bukti dukung, berdasarkan laporan SIM RS, SIMBOS dari Kemenkes, memang tercatat bahwa modul gizi dan radiologi di RSUD Talaga belum aktif atau masih berstatus belum tersedia dalam kondisi Margo Kemenkes, dan kondisi ini tentu menjadi tantangan. Karena salah satu prinsipnya itu transparansi, efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Ketika data pelayanan tidak terhubung secara real-time antara unit, maka kecepatan dan ketepatan layanan publik juga ikut terhambat. Jadi ke depannya harus mendorong percepatan aktivasi modul yang belum terintegrasi serta meningkatkan literasi digital ASN di lingkungan rumah sakit agar penerapan sistemnya dapat berjalan lebih optimal dan mendukung tata kelola pemerintahan yang cerdas. Baik, mungkin begitu saja teh dari saya. Oke, berarti sama ya Teh ya dari RSUD Talaga ya Teh ya. Berarti intinya untuk pemuatan data di dalam Sinkros itu sangat 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 sedikit ya Teh dan belum terintegrasi ke semua data ya Teh. Oh, masih belum semua. Oke, jadi perlu pengembangan lebih lanjut berarti ya Teh ya. RSUD Talaga juga masih baru ya Teh terhitungnya ya Teh. Iya, teh baru 2 tahun. Oh gitu, oke siap. Terima kasih dari teman-teman sendiri. Ada yang mau ditanyakan dari OPD RSUD Talaga ini? Oke, gak ada ya. Oke, siap lanjut dulu ya ke Ajat. Terima kasih Teh. Untuk sekarang kan semua hal harus serba digitalisasi. Nah, kebetulan saya berasal dari RSUD Cideres yang dimana di sana sudah menerapkan sistem antrian online. Jadi di RSUD Cideres sekarang antrian bisa dilakukan secara mandiri oleh pasien masing-masing menggunakan aplikasi buatan RS sendiri yaitu RSC Online. Pasien bisa mengunduh aplikasi tersebut lalu mendaftar online untuk berobat jalan sendiri, jadi tidak perlu lagi mengantri manual ke rumah sakit. Jadi tinggal datang, sudah mendapat nomor antrian, check in, lalu tinggal menuju poli yang dituju. Nah, dan juga RSUD Cederes sudah bisa menggunakan JKN Mobile juga buat antrian online, namun sayangnya hal ini yang menyebabkan terjadinya masalah di mana JKN Mobile sama aplikasi RSC Online, dua-duanya mempunyai nomor antrian yang berbeda. Jadi, misalkan di JKN Mobile si pasien nomor antrinya nomor urut 10, tapi di
RSC online ada orang lain juga yang nomor antrinya nomor urut 10, dan di RSUD Cideres sendiri yang dipakai itu untuk sekarang nomor antrian dari aplikasi RSC online. Nah, kadang mah terkadang banyak orang pasien jadi mengeluhkan hal tersebut karena mana yang benar nomor antrian tersebut, misalkan karena orang-orang akan menyangka bahwa antriannya diserobot oleh antrian orang lain, padahal di RSUD Cideres sistem antriannya masih RSC online. Nah, untuk itu paling untuk mengatasi hal tersebut, petugas-petugas yang di sana harus sering sosialisasi kepada para pasien untuk menyosialisasikan bahwa antrian tersebut yang benar sekarang nomor urutnya itu dari RSC online terlebih dahulu. Nah, nanti apabila sudah RSC online beres ataupun ada kosong pasien yang tidak jadi datang, maka nomor antrian yang JKN Mobile bisa menyusul menjadi didahulukan seperti itu. Nah, juga paling urusan bagian IT ya harus bisa mengatur ulang agar antrian JKN Mobile sama RSC online tersebut bisa menyatu gitu. Jadi nggak sendiri-sendiri dan berbeda. Mungkin seperti itu untuk permasalahan dan juga digitalisasi di RSUD Cideres. Iya, baik. Ternyata hebat banget ya RSC itu dibuatnya dari karyawan-karyawan RSUD-nya sendiri ya ternyata. Iya, terima kasih ya Ajet. Terus mau tanya, kalau misalkan pasiennya pertama kali buat pemeriksaan ke RSUD Cideres, Ya. itu biasanya bisa langsung dari RSC sendiri atau memang harus punya nomor rekam medisnya dulu, Kak? Nah, untuk itu sayangnya untuk sekarang harus punya nomor rekam medis terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan pasien tersebut pengen langsung mendaftar di RSC online, nah pasien tersebut bisa langsung menghubungi CS yang tersedia. Jadi bisa langsung meng-WhatsApp nomor CS yang ada di RSUD Cideres. Jadi tinggal mintakan bahwa pasien tersebut ingin kontrol berobat kepada RSUD Cideres, tolong minta buatkan rekam medisnya. Nanti setelah dibuatkan oleh CS, maka pasien tersebut bisa mengakses RSC online seperti itu. Oh baik, berarti udah ada solusinya ya ketika nanti pasiennya sudah belum pernah ke sana, jadi udah bisa dibuatkan sendiri ya dari pihak RS-nya ya. Ya, jadi tinggal datang untuk check-in saja, terus nunggu kontrol. Gak perlu antri manual dari awal. Oke, siap. Terima kasih Ajet. Sama. Mungkin teman-teman semua ada yang mau menambahkan lagi, barangkali mau melengkapi. Sudah kayaknya kalau saya. Oke, barangkali mau menampilkan Google Form-nya, nanti kita kalau ada keluhan bisa langsung. Oh iya boleh teh. Ini tampilan Google Form. Kelihatan? Kelihatan di layar? Belum Mas, masih proses. Udah. Udah. Ini apa ya? Oke Mas, boleh Google dijelaskan. Form untuk pengisian pengaduan. Di sini ada jenis-jenis pengaduannya. Terus ini memasukkan NIK KTP, nama pelapor, jabatan, alamat pelapor, nomor handphone, nama terlapor, daerah, deskripsi singkat kegiatan atau ketentuan yang dilanggar, surat pengaduannya, terus sama dokumen pendukung pengaduan. Dah, tinggal kirim, udah. Paling minusnya yaitu tadi sih, kita nggak tahu pelaporannya kita udah sampai mana gitu. Dan tampilannya cuman begini. Gitu. Mungkin yang lain mau nampilin kalau bisa, tapi takutnya dokumen rahasia. Iya, barangkali yang lain mungkin ada data pasien ya Mas. Soalnya Iya. rata-rata dari RSUD semua ini. Iya.
Iya, baik, terima kasih Mas Fahmi sudah Sama-sama berbagi teh. info ya sama kita. Nih, Iya, untuk teman-teman semua mungkin kita udah tahu nih sekarang ya bagaimana penyelenggaraan smart governance di masing-masing ya, walaupun mungkin belum sepenuhnya sempurna dan masih banyak yang harus dikembangkan ternyata ya, baik itu di bidang digitalisasinya, aplikasi-aplikasinya maupun dari SDM-nya sendiri. Semoga nanti ke depannya bakal banyak banget perubahan ya, peningkatan dari segi digitalisasi dan SDM-nya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak waktunya ya teman-teman sudah mau berdiskusi dengan saya. Eh, kita cukupkan dulu mungkin ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam.